Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Akhil Gamaliel Denil, NIM 21120145 dari kelas C. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sistem pakar dalam mendiagnosa penyakit lambung atau GERD menggunakan metode Certainty Factor. Ini merupakan tugas kelompok. Judul dari paper ini adalah sistem pakar mendiagnosa penyakit GERD atau asam lambung menggunakan metode Certainty Factor, yang disusun oleh yang pertama saya sendiri, Akhil Gamaliel Denil, yang kedua ada Baltasar Kehi, yang ketiga ada Natasha Natun, dan yang keempat ada Nindi Aulia Safira. Oke, lanjut. Pada abstrak kita dikenalkan apa itu penyakit lambung. Penyakit lambung adalah kumpulan kondisi atau gangguan yang terjadi pada organ lambung. Beberapa penyakit lambung yang umum meliputi ada sakit MAH, dyspepsia, dan gastroesophageal reflux disease atau GERD. Gejala sakit lambung dapat bervariasi tergantung pada jenis penyakit dan individu yang terkena. Beberapa gejala umum yang sering terjadi meliputi mual dan muntah, perubahan nafsu makan dan nyeri perut, dan ketidaknyamanan pada bagian atas perut. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit pada lambung, termasuk sakit MAH dan penyakit semacamnya. Penyakit MAH disebabkan oleh asam lambung berlebihan yang merusak dinding lambung. Dyspepsia disebabkan oleh gangguan daya gerak saluran cerna bagian atas atau adanya pengosongan lambung yang terlambat. Sementara GERD adalah gangguan yang disebabkan oleh reflux gastroesophageal. Sistem pakar yang dikembangkan dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis gejala-gejala penyakit lambung dan memberikan diagnosa berdasarkan metode forward scanning. Metode ini digunakan untuk melakukan penelusuran dan menentukan nama penyakit berdasarkan gejala yang diberikan oleh pasien. Metode Certainty Factor digunakan untuk menghitung nilai kepercayaan terhadap gejala yang dilaporkan oleh pasien. Kata kunci dari paper ini adalah sistem pakar, penyakit lambung, sakit MAH, dan lainnya. Kita lanjut ke pendahuluan. Latar belakang masalah sistem pakar adalah program komputer yang dirancang untuk meniru pengetahuan dan kemampuan penalaran seorang pakar dalam suatu bidang tertentu. Sistem pakar bekerja dengan mengumpulkan informasi tentang masalah yang diberikan, menganalisis informasi tersebut, dan menghasilkan solusi atau rekomendasi berdasarkan pengetahuan dan aturan yang ada. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana mengembangkan sistem pakar yang mendiagnosa penyakit lambung. Kedua ada bagaimana menentukan rule penyakit lambung. Ketiga ada bagaimana keakuratan dan keefektifan dalam merancang sistem pakar yang dikembangkan. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat penelitian. Tujuannya sendiri meliputi yang pertama mengembangkan sistem pakar yang dapat menganalisis gejala-gejala penyakit lambung yang diberikan oleh pasien. Kedua, mengetahui rule dari gejala penyakit lambung. Ketiga, menerapkan metode Certainty Factor dengan merancang sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit lambung. Manfaat sendiri meliputi yang pertama, meningkatkan akurasi diagnosa. Yang kedua, efisiensi dalam pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, mempermudah para masyarakat dalam mendiagnosa penyakit. Kita lanjut yang kedua, ada landasan teori. Yang pertama itu ada sistem pakar. Sistem pakar mendiagnosa penyakit menggunakan Certainty Factor adalah sebuah sistem yang dikembangkan untuk membantu
dalam mendiagnosa penyakit lambung. Selanjutnya ada metode certainty factor. Certainty factor sendiri adalah pendekatan yang digunakan dalam sistem pakar untuk mengukur tingkat kepercayaan terhadap suatu gejala atau pernyataan dalam proses diagnosa atau penyelesaian masalahnya itu sendiri. Metode ini menggabungkan aspek probabilitas dan ketidakpastian untuk menghasilkan nilai kepercayaan yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Dalam metode certainty factor sendiri, setiap gejala atau pernyataan yang diberi sebuah nilai kepercayaan yang berkisar antara -1 hingga +1. Nilai -1 menunjukkan keyakinan penuh terhadap ketidakbenaran suatu pernyataan, nilai +1 menunjukkan keyakinan penuh terhadap kebenaran suatu pernyataan, sedangkan nilai 0 menunjukkan ketidakpastian atau ketidaktahuan terhadap suatu pernyataan. Certainty factor didefinisikan sebagai berikut. CF-HE sama dengan MB-HE dikurang dengan MD-HE (1). Dengan CF-HE adalah faktor ketidakpastian dalam hipotesa H yang dipengaruhi oleh fakta E diketahui dengan pasti. Selanjutnya ada MB-HE atau ukuran kepercayaan terhadap hipotesa jika diberikan evidence E antara 0 dan 1. MD-HE adalah ukuran kepercayaan terhadap evidence H jika diberikan evidence E antara 0 dan 1. Hipotesa sama dengan hipotesa, E sama dengan peristiwa atau fakta. Rumus di sini ada CF sama dengan MB-HE dikurang dengan MD-HE per 1 dikurang min MB-HE dikali dengan MD-HE. Selanjutnya kita masuk dalam perancangan dan hasil analisa. Yang pertama ada tabel pengguna konsultasi, diberi pilihan jawaban yang masing-masing bobotnya sebagai berikut. Tidak tahu nilainya 0,2, mungkin nilainya 0,4, kemungkinan besar nilainya 0,6, hampir pasti nilainya 0,8, dan pasti nilainya 1. Selanjutnya kita menentukan CF pakar dan gejalanya. Di sini ada kode G1 adalah mual dengan CF pakar 0,6. Ini termasuk dalam penyakit gejala kronis. G2 ada muntah, CF pakar 0,8 termasuk kronis. Selanjutnya ada G3 suara serak 0,2 dengan gejala kronis. Selanjutnya ada G4 sakit saat menelan, CF pakarnya 0,8 dengan gejala kronis. G5 atau otot perut terasa kejang, CF pakarnya 0,6 dengan gejala kronis. G6 panas bagian dada dengan CF pakar 0,8 gejala akut. Selanjutnya ada G7 asam di mulut 0,8 dengan gejala akut. Selanjutnya G8 rasa terbakar di ulu hati dengan CF pakar 1 gejala akut. G9 rasa terbakar di tenggorokan, CF pakar 1 dan gejala akut. G10 penurunan berat badan dengan CF pakar 0,4 dengan gejala akut. Selanjutnya menentukan nilai CF pakar untuk masing-masing premis atau ciri sekaligus penentuan CF user. CF pakar di sini pada tabel ini didapatkan dari tabel sebelumnya, dan CF user ini didapatkan dari user atau pasien yang berobat. Gejala mual ada CF pakar 0,6, CF user 0,6, dan CF-HE itu ada 0,36. Muntah itu ada CF pakar 0,8, CF user 0,4,
dan CFHE adalah 0,32. Selanjutnya suara serak, CF Pakar 0,2, CF user 0,2 dan CFHE adalah 0,4. Sakit saat menelan, CF Pakar 0,8, CF user 0,4 dan CFHE 0,32. Selanjutnya ada otot perut terasa kejang, CF Pakar 0,6, CF user 0,6 dan CFHE 3,6. Selanjutnya untuk gejala GERD akut itu ada panas bagian dada, CF Pakar 0,8, CF user 0,6 dan CFHE 0,48. Selanjutnya ada asam di mulut, CF Pakar 0,8, CF user 0,6 dan CFHE 0,48. Selanjutnya ada rasa terbakar di ulu hati, CF Pakar 1, CF user 0,6 dan CFHE 0,6. Rasa terbakar di tenggorokan, CF Pakar 1, CF user 0,4 dan CFHE 0,4. Panas bagian dada, CF Pakar 0,8, CF user 0,4 dan CFHE 0,48. Di sini cara untuk mendapatkan CFHE adalah CFHE sama dengan CFE dikali dengan CF rule sama dengan CF user dikali dengan CF Pakar. Selanjutnya kita masuk dalam perhitungan. Kita akan menghitung CF combine untuk GERD kronis dan GERD akut. Kombinasi nilai setiap CF dengan menggunakan rumus C volt sama dengan CF1 ditambah CF2 dikali dengan 1 dikali CF1. Selanjutnya ada CF combine, CF HE1 dan 2 sama dengan CF HE1 ditambah CF HE2 dikali dengan 1 dikali CF HE1. Di sini ada 0,48 ditambah 0,48 dikali 1 dikali 1 kali 0,48. Hasilnya ada 0,72. Selanjutnya ada CFHE old 1 dan 3. Ini CFHE1 ditambah CFHE3 dikali 1 CFHE1. Sini ada 0,72 ditambah 0,6 dikali 1 kali 0,72. 0,72 ini didapat dari CF old 1. CF old 2 hasilnya itu ada 0,88. Selanjutnya ini adalah CF old 2 dan 4 sama dengan CF HE old 2 ditambah CF HE 4 dikali 1 dikali CF HE old 2. Nilainya itu ada 0,88 ini ditambah 0,4 ditambah 1 dikali 0,88. Hasil dari CF old 3 sama dengan 0,92. CFHE old 3 dan 5 sama dengan CFHE old 3 ditambah CFHE 5 dikali 1 dikali CFHE old 3. Di sini angkanya 0,92 dikali 0,16 dikali 1 dikali 0,92. Hasilnya 0,93. CF volt 4 sama dengan 0,93 dikali 100% sama dengan 93%. Dengan demikian dikaitkan dengan chart anti-vector pada penyakit GERD atau MAH akut memiliki presentasi tingkat keyakinan sebesar 93%. Kita masuk yang paling terakhir, ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari materi ini adalah setelah melakukan pembahasan dari bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut. Aplikasi sistem Pakar dapat memberikan kemudahan pada pasien dan
Untuk mendiagnosa penyakit lambung, penerapan metode Church-Anti Factor dapat mempermudah dan memberikan perhitungan penyelesaian seberapa pasti user atau pasien menderita penyakit lambung. Aplikasi sistem ini dirancang untuk dapat digunakan dan dalam mengetahui penentuan penyakit lambung. Selanjutnya ada saran yang hendak disampaikan peneliti terkait dengan pengerjaan ini, yaitu perlu dilakukan penambahan data untuk gejala penyakit lambung beserta solusi dan cara pencegahannya. Sistem pakar yang digunakan tidak harus menggunakan Church-Anti Factor saja, namun dapat dikembangkan dengan membandingkan dengan metode-metode lainnya. Sistem pakar yang dibangun tidak harus menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic 2008, namun dapat dikembangkan dengan bahasa pemrograman lainnya. Selanjutnya ada daftar pustaka. Ini adalah beberapa referensi yang kami ambil untuk pembuatan paper kami ini. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.